Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatiz, segenap jamaah pengajian rahimani rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan pengajian dan tawajjuh yang akan disampaikan oleh Murabbi Ruhina Fadilatul Ustaz Tuan Guru Haji Muhammad Jamiluddin Syahid Al-Yazidi. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah al-mazkuru bi kulli lisan. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati Bapak Kepala Wilayah yang sempat hadir di lingkungan Jatisele dan sekitarnya, yang kami hormati dani-dani para al-mukarram, tuan guru kita, para asatiz, ibu-ibu jamaah pengajian hafizani wa iyyakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari menjelang siang ini kita semua masih dalam keadaan sehat, sehingga apa yang menjadi hajat niat kita, program kita hari ini insya Allah bisa berjalan. Mudah-mudahan harapan kita ada manfaat dan barokahnya. Mari kita bersolawat kepada Rasul kita tercinta, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah mendakwahkan kepada kita semua, menyampaikan kepada kita semua Islam, iman, ihsan, yang hari ini apa yang beliau sampaikan itu bisa kita laksanakan insyaallah. Dan harapan kita jamaah sekalian kepada beliau, mudah-mudahan pada hari kemudian, pada hari akhirat kelak, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa memberikan kita syafaat, bisa memberikan kita syafaat, di mana pada hari itu tidak ada syafaat yang Allah izinkan kecuali beliau. Kapan itu terjadi jamaah? Pada saat manusia disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar, satu tempat namanya al-mahsyar, yang di sana matahari sudah tidak ada cahayanya, yang ada adalah panas saja. Nah, di sana tidak ada orang yang bisa bernaung kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala.
Di sana kita butuh syafaat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya jamaah sekalian, yang mengucapkan terima kasih kepada semua jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik-cantik. Sebab ibu lamun di depan cantik dia seolah hangen nih. Kalau kita bapak-bapak tidak masalah ya. Ibu-ibu yang cantik-cantik no kan kemus. Nah, yang hari ini Pelunggu Sami beracara di Lombok Barat. Yang tawajuh Lombok Barat ini sangat yang nanti-nantikan marak entan tak anteh pengantin. Tawajuh Lombok Barat itu. Kenapa tiang tunggu tawajuh Lombok Barat? Karena wah itu luar biasa kemasan tawajuh Lombok Barat ya. Itu bisa kita jual itu. Pelungguh meniki di Lombok Barat itu tahu apa yang tiang inginkan. Pelungguh niki minger Lombok Barat terhadap pribadi tiang. Si lalong kemilik niki gawe ke si Lombok Barat tahun dulu, Masya Allah, itu tawajuh terbaik itu sepanjang abad ini dah. Tawajuh terbaik Lombok Barat. Yang mau itu diulang lagi ya, tetapi Lombok Barat masih dalam tidak penyempurnaan keyakinan. Bane ke hujan sini ngombe angkun teh. Dia kira hujan itu dari Pak Bupati, hujan itu program gubernur, hujan itu program, bukan, hujan itu adalah program siapa? Oleh sebab itu mau-maunya majelis zikir, program majelis ilmu dan majelis zikir ini juga anjuran Allah, perintah Allah. Hujan perintah Allah, kita berzikir perintah Allah, ya dua-duanya ini harus ada jalan. Satu perintah, dua persoalan, ya diantrikan, satunya dulu baru satunya. Nih marak perintah semamen pelungguh, dua perintah ambu suruh untuk gawe sekaligus. Ini suami yang kurang bagus ini. Perintah ibu dua lalun suruh itu dalam suatu waktu yang bersamaan. Ini perintah yang timbul dari nafsu. Kalau perintah Allah timbul dari ilmunya Allah dan kemahaadilannya Allah. Alur senujan, alur setebak acara itu senum beda repot. Seharusnya rapatnya begitu kemarin. Lagu tutulekan bait saran Lombok Timur bait ya saran, Lombok Tengah bait ya saran. Lombok Tengah dia tahu pia hujan, Lombok Timur dia tahu pia hujan. La haula wala quwata. Besok ditingkatkan keyakinannya nggih. Mana orang tua niki, orang tua tiang Pak Mursyid. Tadi tiang nelik-nelik be tahu nah. Jemaah pacuan si demu rusang bapak niki. Biar sudah hujan dah masalah. Apakah engkau terhalangi oleh hujan itu zikirmu? Dindik. Nih jamaah Lombok Barat merengku kita berjawab sida teduh lekan Lombok Tengah. Apakah zikirmu terhalangi oleh hujan? Dia Lombok Barat sini. Angkat engkau sida berjawab. Apakah zikir ibu-ibu terhalangi oleh hujan? Apakah hati ibu-ibu ciut perjuangannya oleh hujan? Apa enggak dah? Tidak. Bagus. Apakah ibu-ibu akan demele gen perjuangan majelis lamun datang hujan? Ke maju terus nih. Misalnya nak hujan pot tiang pengajian, dule. Udah tepu. Pacu walaupun hujan
nenek kaji pendatang hujan dah dan kucu uji nih jamaahku nih, la haula wala. Nah ya itulah yang inginkan jamaah. Apapun terjadi, ayo jangan bilang acara ndak maksimal karena hujan adalah rahmat. Berarti kalimat pelunggung, acara kita tidak maksimal karena rahmat Allah. Nah oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, oleh sebab itu tawajuh tahun belakang berusahalah kita ulang tawajuh 2023. Pira? Yang kemarin di lapangan itu 2023. Alhamdulillah. Tetapi ada sedikit acara yang menggugah perasaan tiang hari ini. Hampir menggantikan suasana 2023. Apa itu? Dokumenter yang tadi. Nah, itu satu-satunya tawajuh yang menjiplak hultah, yakni Lombok Barat. Mudahan arak hadir lek kawu hari ini. Mudah-mudahan arak hadir. Ndek kapa suruh contoh nikin dek. Lagu minger lah sekedik. Wah acaranya. Tapi harus berbobot itu. Nggih. Nah, itu di era modern ini salah satu kita untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menzikirkan perbuatan-perbuatan yang baik yang pernah kita lakukan, yang pernah guru-guru kita lakukan. Itu bukan sombong jamaah. Fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Hendaklah kamu menceritakan nikmat-nikmat yang sudah aku berikan kepadamu. Bercerita untuk diri kita sendiri. Apa manfaatnya? Untuk kita mengevaluasi diri kita sendiri. Dokumenter tadi salah satu cara modern di era Z ini untuk kita menggugah perasaan kita. Oh, guru saya seperti itu dulu. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh sekian puluh tahun yang sudah lalu, beliau nasihatnya bisa diabadikan seperti saat sekarang ini. Jangan kita mendengar, mohon maaf, jangan kita mau mengkonsumsi nasihat guru-guru kita yang lain. Bukan berarti kita tidak mau mendengar ceramah guru-guru kita yang lain, bukan. Tetapi tetap guru kita adalah nomor satu di hati kita. Guru kita yang mendidik kita itu nomor satu. Nanti dulu kita kepada guru-guru kita yang lain. Kenapa jamaah sekalian? Ini salah satu daripada cara kita mensyukuri ilmu yang telah kita diberikan oleh guru-guru kita. Alhamdulillah. Nah ini teman-teman pimpinan Ijtima PR Pelungguh Msami niki. Cara Ustadz Ridwan Bakar, cara ayahanda kita Bapak Mursid, bapaknya Iswandi dan ibu-ibu yang lain, Ustadz Masun dan semuanya, ini bagian kecil acara kita, tapi bobotnya ini sangat luar biasa sekali. Ibu-ibu pelunggung, walaupun pengajiannya sampai saat sekarang ini, misal yang bertelah makin ngaji, itu pelunggung udah berhasil dah itu. Berhasil dah. Alhamdulillah. Keberhasilnya apa jamaah sekalian? Keberhasilannya niki cukup luar biasa menurut yang diketahui menurut jamaah. Lamun menurut pedagang itu tawajuh kita berhasil apabila barang jualannya habis. Iya jamaah, ya itu jamaah kita di Ustadz Ridwan Bakar, beliau ini akan berkata tawajuh tak berhasil apabila tiang niki sampai duduk di kursi ini. Beliau sudah puas itu. Kepuasan kita jamaah sekalian bukan harus acaranya wah mewah besar.
umat berjuta-juta, umat bermiliar-miliaran, umat beribu-ribu datang. Bukan itu. Kepuasan kita adalah manakala guru kita datang halah hadir, mendakwahkan kita, mengajar kita, selebihnya mendoakan kita. Itu sudah. Jamaah nggih? Ibu-ibu puas dengan suaminya sendiri. Tidak mungkin ibu puas dengan suami orang. Iya? Ibu, kita jamaah sekalian puas dengan senyum istri kita sendiri. Tidak mungkin perlu puas dengan senyum istri orang lain. Nah sama lah. Yang puas dengan jamaah yang sendiri hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin jamaah yang tidak puas dengan tiang hari ini. Sengaja keniki jamaah. Puas apa ndek? Ketedu datang hujan sini. Gak ada tepu nih kan, walaupun ada hujan. Bagus tapi anu berbalik masalah. Ya ampun ada tepu nggih. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala Maulaya salli wa sallim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu liminal ahwali muqtahimi huwal habibul ladzi turja likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Alhamdulillah. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita perjuangkan majelis zikir kita. Ayo kita perjuangkan. Karena apa jamaah sekalian? Sesuatu yang kita mau memperjuangkannya niki harus kita kenal dulu. Yang potegeger perjuangan. Apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan kepada umat? Apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, jamaah kita, kaum muslimin pada umumnya? Kalau belum sudah mengenal apa yang kita sampaikan, maka otomatis kita geger, otomatis kita mau. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, jangan mau hanya di rumah saja. Keluar dari rumah kita. Kalau orang keluar dari rumahnya, tahu apa yang harus dia pikirkan, apa yang harus dia kerjakan. Oleh sebab itu jamaah sekalian, lewat kesempatan yang amat sangat luar biasa ini, ayo kembangkan majelis zikir kita, perjuangkan majelis zikir kita kepada keluarga kita, jamaah kita, cerita mereka. Kalau kita sudah bercerita, itu artinya berdakwah. Kalau kita sudah bercerita, itu artinya kita sudah menyampaikan persoalan mau dan tidaknya. Itu bukan urusan kita jamaah. Nabi saja, tugasmu ya Rasulullah, firman Allah, hanya tabdzira, mubasysyiran wa nadzira. Engkau hanya menyampaikan berita dan peringatan saja. Apa yang disampaikan oleh majelis zikir kita? Cuma 3 jamaah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, zikirlah kamu dengan zikir sebanyak-banyaknya. Kita sampaikan kepada mereka, ayo kita zikir sebanyak-banyaknya. Yang kedua, apa yang ingin kita sampaikan di tengah-tengah masyarakat jamaah? Istaghfiru rabbakum. Hendaklah kamu beristighfar kepada Allah. Apa juga? Ayo, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa harapan kita kelak di kemudian hari? Mudah-mudahan
kita bisa dikelompokkan, digabungkan dengan orang-orang yang ahlul istighfar. Oh, kita tidak bisa di sana. Mudah-mudahan kita bisa dengan ahlul zikri. Oh, juga kita tidak bisa. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan menjadi ahlus sholawah. Tiga-tiganya dia mau jamaah. Kita dikumpulkan tidak bisa. Di ahli zikir tidak bisa, ahli sholawat tidak bisa, ahli istighfar tidak bisa. Mudah-mudahan mereka-mereka yang digabungkan oleh Allah menjadi calon-calon penduduk surga, akan diberangkatkan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Satu firqah adalah firqah menuju surga. Ini firqah ahlu zikri, ini firqah ahlul istighfar dan sholawat dan lain sebagainya. Mana-mana ada satu orang di kelompok mereka berkata, itu ada sahabatku yang dia tidak ahli zikir dan dia tidak ahli istighfar, ahli sholawat, tetapi dulu di dunia dia selalu mencintai majelis kami walaupun dia tidak ikut bermajelis di majelis zikir kami. Itu yang kita inginkan jamaah. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ayo jangan sampai kita redup di perjuangan majelis zikir kita. Terutama sekali teman-teman yang di atas ini. Kau boleh hitam bajumu tapi jangan hitam hatimu. Kau boleh hitam kepalamu, kepiahmu, tapi tolong jangan hitam yang ada di kepala pelungguh. Jangan mau repot oleh anak dan istri kita untuk mendakwahkan zikir. La tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Batu rele atas niki. Jangan repot. Jangan terhalang oleh anakmu, antul hikum amwalukum, oleh harta bendamu. Harta benda di sini termasuk bisnis. Wa auladukum, anak-anakmu. Jangan repot oleh harta dan anak-anak. An zikrillah, dengan semua komponennya, dengan semua indikator-indikatornya. Jangan mau terhalang itu. Mau jadwal tawajuh ni nari. Bija meniki, bija muah mulai. Hari ada niki, ada tawajuh niki bahasan Ustaz Tutimu. Aing jak narak kepeng, bahasan be aing. Peraya. Aing jak, ulah aing jak narak kepeng. La tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Perjuangkan majelis zikir niki apa adanya. Ya. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memperjalankan perjuangan kita. Lamun tu mele tures, lamun tu mele bangkit, lamun tu mele, lamun tidak mele aja, Allah juga tidak mau. Yang pertama yang Allah inginkan adalah maunya hambaku. Itu sebabnya Allah berfirman, aku akan merubah satu nasib manakala manusia itu, kaum itu mau merubah dirinya sendiri dulu. Mau dulu jamaah. Mau pelunggung? Mau ibu? Bapak-bapak mau dulu. Setelah mau, nanti Allah yang akan memperjalankan, Allah yang akan memonitor proses itu. Allah yang punya urusan, step by step, satu demi satu, langkah demi langkah. Allah akan memperjalankan kita. Allah yang akan membimbing kita insya Allah, asal kita mau memperjuangkan majelis zikir kita ini. Termasuk hari ini jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala yang punya rencana. Coba ibu-ibu ngengat aja kiri kanan. Pernah tidak pelungguh mimpi tadi malam duduk dengan orang yang di sebelah kanan pelungguh? Pernahkah pelungguh tadi malam dikasih tahu oleh Allah atau oleh saudara bahwa warna karpet yang pelungguh akan duduki ini adalah hijau? Pernah? Tidak pernah. Ini Allah yang mau. Dia juga tidak tahu bahwa sebegini mewah panggungnya, sebegini mewah acaranya, kamera tuh tahu nganjeng niki, luar biasa sekali.
Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya mau. Tadi maunya tiang adalah Tuan Guru Daman yang akan pengajian, atau Tuan Ustadz Sazali yang akan pengajian. Tiang kurang sehat niki, di mobil tiang pirang doang niki kurang sehat. Tapi maunya Allah, Allah sehatkan tiang saat sekarang ini. Ada dua anak darunia yang sebagai wakil Tuan Guru Daman dan Ustadz Sazali. Mudah-mudahan mau jadi wakil karena tinera. Ya. Mudah-mudahan ya. Di Ustadz Ridwan itu ada yang melampaui abahnya, bapaknya. Bukan hanya menjadi Ustadz Ridwan Bakar, tetapi Ustadz Ridwanullah. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, ini maunya asal kita mau. Nah, sekarang semua ini jamaah apabila tiang bangun begini, ibu-ibu tiang, apabila tiang bangun dari tempat duduk tiang maju ke lapangan, ke tempat penunggu niki untuk berdakwah, untuk memperjuangkan agama Allah. Nanti kemampuan tiang di layar itu, kemampuan tiang di atas itu, Allah yang akan menuntun. Asal kita mau, asal kita, ibu, asal kita. Allah tidak mau menuntun dan memprogram dan membimbing pelungguh apabila pelungguh mau labu galang doang lu pemeni bendek kutawa dan sugul ngaji dakna naik ke rematik udah sing rematik. Apa itu ibu? Keluar pelungguh nggih, keluar bepiran tertawajuh sino jemaah jelo ahad sekumbean klemak tahu nak le manjuran klemak doang unggat naengku ada alasan. Jemaah ada menu model, ada. Maju ibu, maju. Banyak alasan. Tiang kira banyak jalan menuju Roma, ternyata banyak alasan juga tidak mau hadir pengajian. Keluar ibu, lamun tuah keluar mele rebak si mele si rebak tertunjang jauh, tertunjang anak itu ngaji. Kalau sudah sampai di sini, Allah yang akan menformat bagaimana keadaan kita di sini. Mau dulu ya, mau dulu. Si ide kena nih si birang-birang kelambin nih, mau dulu. Dendek tetali aten si senina bau tepeta beli takbir dah tetua pandai lasing sayap kan mudah momot lek balik harus kita cari. Ayo jamaah sekalian, hafizani wa iyyakum, jangan terbelenggu kakimu oleh anak-anakmu, istrimu, anakmu. Besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya ulaika kana mas'ula. Walaupun kalimat ini adalah untuk as-sam awal absar wal fuad, tetapi kalau boleh yang sematkan kepada pelungguhnya, ulaika yang itu ulaika itu kan yang itu, ulaika yang itu. Kalau ibu-ibu ulaika yang ini, yang itu. Karena mas'ul, ditanya kita, kau apakan anakmu? Kau nikahkan anakmu dengan orang yang kaya tapi tidak sholat. Betul ya Allah. Kenapa? Miskin itu lain. La haula la quwwata. Biaraan ibu-ibu kaya tapi tidak sholat daripada miskin tapi sholat. Aja ada. Likusadu. Ulaika kana, besok kita ditanya. Ayo jamaah sekalian, bebaskan diri kita dari belenggu. Justru ajaklah anak istri kita, jadikan mereka adalah alat. Anak kita, istri kita, jadikan mereka alat untuk menghiasi perjuangan kita, untuk menghiasi jihad kita, mengajarkan umat la ilaha illallah, mengajarkan umat beristighfar kepada Allah, mengajarkan umat untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala
wa ala ali sayyidina Muhammad. Persoalannya sekarang jamaah begini, tiang mau naikkan penjelasan tiang. Persoalannya begini, pada saat perjuangan yang mulia ini lewat majelis zikir kita dalam dua tanda petik, dalam majelis zikir kita, pada saat kita mulai berjuang untuk Allah melalui majelis zikir kita, mengemban misi iman takwa daripada guru kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh untuk mencerdaskan iman takwa umat lewat majelis zikir kita. Pada saat kita action, pada saat kita mulai bergerak, ada orang merasa tersinggung, ada orang merasa tersaingi, dikiranya kita ini memecah belah umat. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada panduannya. Ada buku panduan kita. Apa buku panduan kita jamaah sekalian? Hadirnya majelis zikir kita di tengah-tengah umat, bukan untuk memecah belah umat, bukan untuk memecah belah organisasi, bukan. Justru kehadiran kita ini di tengah-tengah pelunggung untuk menerima apa sebenarnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Mereka banyak yang bingung. Ayo, jangan bingung. Bingung ku memikirkan perdamaian. Oh, dengan toa laik doang nih. Pasti dah laik masalah nih Ki. Jamaah sekalian, hanya satu yang tidak membuat hati bingung. Apa itu? La ilaha illallah. Hanya ini yang tidak membuat hati kita bingung. Dulu pada saat Nabi hadir di tengah-tengah umat, Nabi yang mulia ini pun jamaah sekalian pernah gelisah. Gelisah juga Nabi. Maka siapa yang memperjuangkan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayo kita, panduan utama kita adalah Rasul, yakni Nabi besar Muhammad. Yang kedua jamaah sekalian, pada saat kita tampil di tengah-tengah umat, ada orang merasa tersaingi, ada orang merasa terganggu. Kita tidak menyaingi, kita tidak mengganggu. Di sini asas kita adalah Nahdlatul Watan fil pastabikul Nahdlatul Watan pastabikul khairat. Kita ini kaum Nahdlatul Watan yang berlomba-lomba dengan melalui jalan kebaikan. Nah, oleh sebab itu jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo. Yang nomor 3 jamaah sekalian, yang kemungkinan terjadi ialah memang ini genetika kita orang Sasak niki yang harus kita hindari ini. Apa itu? Saling kelutik. Tahu dan saling kelutik? Lagu di panitia hultah majelis zikir kita, di panitia tawajuh majelis zikir kita niki di narak saling kelutik niki. Semua aman nyaman. Saling A, saling B, paran A, paran B. Itu adalah genetika yang harus kita jauhi. Itu nih batur Sasak dua model. Saling gampung geot, saling awek keren. Demin milih turis batur, awek keren, tahu di teri keren, untung di peselana. Itu model-model kita. Maka di majelis zikir ini itu tidak boleh terjadi. Satu guru, satu tujuan, satu visi misi. Tidak boleh terjadi yang lain. Makanya dari malam Sabtu yang bilang, yang tidak suka orang kelahi, yang tidak suka orang besia, itu yang tidak suka. Jangan sangat yang tidak suka jamaah. Apalagi pada jamaah temalik. Aduh, mimpi pelungguh mau memperbaiki umat, sementara organ tubuhmu tidak bisa engkau perbaiki. Mimpi pelungguh mau memperbaiki dan memimpin masyarakat, pada saat pelungguh itu dalam keluarga sendiri, dalam majelis zikir sendiri tidak bisa memimpin dan tidak bisa memperbaiki. Kalau mau memimpin umat, ayo pimpin dulu keluarga kita. Kalau pelungguh itu mau menjadi air dalam umat ini, ayo kasih dulu di sekeliling kita itu air. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kita patuh-patuh nggih. Jamaah kita patuh-patuh nggih.
Jangan sampai ada di antara kita ini saling A, saling B. Ini wajib kita yang sampaikan jamaah, karena pelunggum sami niki adalah teman tiang, orang tua tiang yang akan menemani tiang sepanjang umur tiang ini untuk mendakwahkan, untuk menyampaikan kepada umat dan mengajak umat apa itu zikir, apa itu istighfar, apa itu salawat. Dan ini semuanya adalah ilmu jamaah. Ilmu ini apa? Ilmu. Maka untuk memuluskan perjuangan kita lewat tawajuh yang mulia ini, untuk memudahkan jalan majelis zikir ini ditampil di tengah-tengah umat, yang sampaikan satu ayat, di mana ayat ini perlu rasanya kita ilmukan sebagai modal, sebagai panduan kita untuk memperjuangkan majelis kita tercinta. Luwe ke hadir lek jelo niki senina semama. Luwe hadir. Mudah-mudahan luwe hadir. Yang hadir bareh pas datinduk lek gedang pelunggum dengah deke unin ustad baru ieu unin beketuan ibu jok selakian pelunggum. Nggih. Bapak-bapak juga pada saat pelunggum tidur di rumah nanti, dek ku sayang denger dek angkat ustad baru lek pengajian si kelema. Ya? Janji. Yang tidak hadir ibunya, istrinya, yang tidak hadir suaminya, nih kak tuanku bercerita lek sida, nih angkat pengajian po beru lek madrasah ada nih unin ibu. Bapak tuh angkat mulai wah biur kalong teken, oh bukan. Di pengajian ustad tidak ada kalong dan tidak ada teken, melen de kalong ibu. Nah iya. Ya ampun ada sini dong si bapak kena kalong doang milih. Baik jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Apa itu? Ini jaminan Allah kepada Rasul kita, Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya jamaah, pada ayat ini, pada surah yang sampaikan ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut langsung organ-organ tubuh yang mulia, organ-organ basyariah Nabi yang mulia ini, yang dimana organ tubuh Nabi ini adalah sebagai simbol kesusahan dan kesuksesan beliau dalam memperjuangkan agama ini. Apa itu jamaah sekalian? Pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dada beliau yang mulia. Alam nashrah laka sadrak. Coba kita sama-sama, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Lanjut, fa idza faragta fansab wa ila rabbi. Kepinter bau sudah jadi kori jamaah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebut organ tubuh Nabi itu dua. Pertama sadrak, dada. Yang kedua angqaba zahrak, punggung. Apa bahasa Sida punggung, bahasa Sasak ibu? Bongkor. Nih toa tua inam tua toa ya, tua ya. Oke jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Kenapa dada? Itu Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kapan dirimu tahu bahwa dirimu itu menjadi nabi? Kapan itu? Pada saat sadar alam basyariahmu, pada saat tubuhmu menempel, mohon maaf, pada saat ruhmu yang mulia nempel pada jasadmu, kapan kesadaran dirimu ya Rasulullah engkau itu nabi? Itu Nabi menjawab, aku tahu diriku menjadi nabi pada saat aku sedang main-main dengan anak sepupuku, anak satu susuanku,
Nabi main-main, maka datanglah malaikat putih, tinggi, tegap, bersayap, membelah Nabi. Nah, semeton susuan beliau ini lari ke ibundanya. Bu, saudaraku Muhammad itu dibunuh orang katanya. Dia lari ini, anak ini. Maka Halimatus Sa'diyah beserta suaminya lari menemui Rasulullah SAW yang pada saat itu main-main. Umur beliau ukurannya itu kelas apa namanya 5 tahun 6 tahun. Pas lari orangnya sudah tidak ada, lalu Nabi ditanya, ya Muhammad, apakah benar kamu itu dibunuh oleh orang? Itu Nabi menjawab, bukan bu, tapi orang itu membelah dadaku. Bagaimana rupa orang itu? Orang itu besar tinggi, putih dan bersayap. Lalu orang itu membelah dadaku, mengoperasi jantungku, dia bersihkan jantungku dengan air zam-zam. Pas dilihat bekas belahan dadanya itu, Nabi tidak luka. Nabi tidak luka, jamaah. Bekas dibelahnya dada Rasul yang mulia ini, dikeluarkan jantungnya, lalu dibasuh dengan air, diisi dengan hikmah. Pada saat Nabi berumur 5 tahun, bekas belahan itu tidak ada, luka itu tidak ada. Kenapa tidak ada, jamaah? Yang mengoperasi beliau adalah malaikat. Malaikat ini datang, malaikat ini Allah ciptakan dari cahaya. Kecepatan cahaya itu sangat cepat. Mengoperasi Nabi dengan begitu cepat, otomatis jamaah sekalian gerakannya adalah gerakan cahaya. Karena malaikat ini dari cahaya, bergeraknya gerakan cahaya, kecepatan gerakannya kecepatan cahaya. Oke, ilustrasinya begini jamaah. Itu ada orang terpotong tangannya, jari-jarinya ini terpotong. Saking cepat mesin ini memotong tangannya, dia tidak tahu bahwa tangannya yang dua ini sudah terpotong. Pas dia tarik tangannya, sakit tidak ada, jamaah. Sakit iman niki ndek naparan, ndek nidap. Kenapa? Saking cepatnya ini pemotongan ini. Maka baru terasa setelah 5 menit, baru terasa sakit, darah sudah banyak yang keluar, baru lemas, baru terasa sakit. Waktu kepotong tidak terasa, saking cepatnya. Itu kecepatan mesin bisa terukur. Tapi kalau kecepatan cahaya, jamaah, nah itu kecepatan Nabi dioperasi begitu cepat sehingga Nabi tidak terasa sakit. Nah, oleh sebab itu jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Nabi sudah dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu misi perjuangan beliau ini adalah banyak yang menyakitkan dada. Banyak yang apa dada ibu hati, yang ada di dada ini adalah hati ibu. Kalau ini sudah sakit, semuanya sakit. Ya. Lamun wah dada teniki seneng, semuanya baik. Ke damak me pesolah hatengku anakku ke dendek megawi sindek ndek nih me pesolah nih pesolah ndek kena ibu sini anakku nih pesolah nih, bukan ibu ya, tapi apa kita bilang nih pesolah hatengku apa gen melemek gen ku beliangan te gunung gen ku beliangan te laut senggigi gen ku beliangan te apa yang dah ibu jilbab kecil, jilbab mobil lagu pesolah hatengku. Masya Allah. Ibu-ibu sering tersakiti pelunggum oleh suami, sering. Bapak-bapak sering. Yang sakit ini dalam dakwah jamaah sekalian, yang sakit ini, semua dakwah itu jamaah pasti mengalami sakitnya hati pendakwah. Makanya Allah mendahului Rasul yang mulia ini berfirman, alam nasyrah laka
Apa katanya? Alam nasyrah laka. Ini bedanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nabi Musa berdoa dulu. Apa kata beliau? Isyrah li sadri, lapangkan dadaku ya Allah manakala engkau memerintahkan aku mendakwahkan kalimatmu kepada Fir'aun. Kalau Nabi sebelum berdakwah Allah sudah isyrah, alam nasyrah laka sadrak, kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad. Allahumma sholli ala wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa lagi sekali jamaah sekalian? Kenapa dada? Allah lapangkan dada beliau yang mulia niki karena banyak orang yang terganggu perjuangannya, terganggu visi misi dakwahnya, terganggu apa yang dia inginkan itu gara-gara terganggu dada. Iya nih Bu, terganggu hati. Ya. Maka oleh sebab itu mau ndak kita jamaah sekalian bahwa Allah lapangkan dada kita dalam berjuang, mau nggih? Sabar batur berjuang. Timu lau unin fitnah dengan sabar batur berjuang. Sabar jadi ketua yayasan, sabar jadi kepala sekolah. Onek kurus. Kumbe ampun kurus lalu. Ndek nara. Kurus dia namele ngupi, enggak namai dia namele bekelor, enggak namai kupi, klemak kupi, zo ke gamak ada bekelor sekali. Dendek wah. Kumbe dah pun dia namele bekelor, ndek nara. Sabar ke simparan dik. Aku mikir, dia ada bekelor. Induk bebansel doang. Apa terkenaan dah, ndek nara. Lagu ngonek-ngonek tidur tidak bisa, makan tidak bisa, menik beli awak. Ternyata yang dia pikirkan adalah perjuangannya. Itu dadamu belum dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat jamaah sekalian, timu lau unin dengan itu jak senang. Ya. Kenapa? Karena dada kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin difitnah, semakin diolok-olok majelis zikir kita, semakin mokoh kita. Semakin difitnah, semakin diolok-olok majelis zikir kita, semakin kaya kita. Mau sudah marah itu? Mau? Dek ini lamun baru dari fitnah sekali Bu, kursi dah. Bingung nih ke ngeno-ngeno wah gawe zikir sini beluit fitnah ini. Basang dik nak kena jaga pegawaian teh. Masa dik nak kena pegawaian teh? La ilaha illallah. Kebelian la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha ill. Masa dik nak kena pegawaian teh? Kena pegawaian dah. Kena pegawaian teh. Pada saat pekerjaan ini kita terus perjuangkan jamaah sekalian, setan alaihi laknat tidak pernah diam, goda nasida melalui anak, melalui istri, melalui harta, melalui sahabat. Sare-sare doang gawe bila lu aning pancor mai sang jauh aning bizikir sida dede balik tahu temelin sida zikir sampai ngutak bau arak doang. Ada itu dari Lombok Tengah lain anjak kejok-jok lem zikir naon dede tu mzikir sengker ngutak. Ada itu Maulaya sholli kaya jamaah kaya jamaah periak serius habibika khairil huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li ahwali muqtahimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli
ahwali muqtahimi. Masya Allah jamaah sekalian. Tapi kita tidak bisa berhenti begitu kan? Ya, apa rumus kita? Maju terus. Kenapa jamaah sekalian? Hafizani wa iyyakumullah. Karena kita mau melihat diri kita selamat dunia dan selamat akhirat. Amin. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dada beliau yang mulia itu sudah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mau dibunuh di Makkah Al-Mukarramah. Nabi berperang di Madinah Al-Munawwarah. Tidak pernah gentar Nabi itu. Karena dada sudah penuh dengan iman dan hikmah. Kalau dada ini, hati ini sudah penuh dengan iman dan hikmah, peperangan terjadi, silahkan. Tanpa senjata pun silahkan. Itu ada jamaah, ada umat Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya ikut berperang. Tapi saya tidak punya senjata. Maka beliau memungutkan itu ranting kayu, ini kamu pakai berperang. Maka sahabat Nabi yang mulia itu perang dengan ranting pohon. Sejarah perjuangan agama ini, sejarah perjuangan la ilaha illallah ini sudah begitunya ibu. Melungguh niki kaya, mau ke Pancor Manis, mau ke itu pakai mobil, pakai sepeda motor. Belum ada kan yang jamaah Lombok Barat jalan kaki ke Pancor Manis, belum ada kan? Belum ada kan? La haula wala quwata illa billah. Ini lek Lombok Barat jauh lalun, peraya baik. Lagu batur nu lek desa Pengadang, dia mendatang jelujuk lah petang dia nukep. Berembe ini. Tulak memang tulak kan jamaah baik. Padahal jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, itu datangnya dari zulumah prasangka diri ini. Itu setan manakala terbit dari hati manusia untuk ingin menyebut Tuhannya yakni Allah, untuk mensucikan Tuhannya yakni Allah. Itu setan pertama kali tampil dengan segala daya upaya supaya jangan di hatimu itu pergerakan tentang Allah, supaya jangan. La haula wala quwata illa billah. Kenapa jamaah sekalian? Karena pada saat orang sudah dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, enak saja berjuang itu jamaah. Enak saja berjuang. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, bagaimana caranya sekarang agar Allah lapangkan dada kita berjuang seperti Allah lapangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita turas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti cara beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jamaah sekalian? Karena contoh kita tidak ada yang lain sekarang. Idola kita tidak ada yang lain sekarang. Ngepen kita tidak ada yang lain sekarang. Banyak sekarang orang yang menghafal lagu A, lagu B, lagu C. Sementara dia tidak hafal bagaimana perjuangan Rasul yang mulia dari Mekah. Bagaimana beliau bisa hijrah ke Madinah, itu tidak hafal. La haula wala quwata illa billah. Rasul penuh kesulitan ibu. Di Mekah itu penuh kesulitan. Tetapi kenapa Nabi yang mulia ini dimenangkan di setiap peperangan? Dimudahkan di setiap pekerjaan. Resep pertamanya adalah Allah hilangkan sak prasangka dalam hatinya, lalu Allah penuhkan dengan iman dan dengan hikmah. Iman dan hikmah. Lagi sekali apa ibu? Iman dan hikmah. Kenapa Allah memenuhkan Nabi dadanya, hatinya dengan iman dan hikmah? Supaya tidak ada tempat dunia di hati Nabi, supaya tidak ada tempat spesial dunia nafsu di hati Nabi. Itu tidak ada. Kalau iman dan hikmah memenuhi hatimu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah terlibat dalam setiap detik-detak action tampilan perjuanganmu. Yang pemangkin iki luwek dengan sakit, dengan sakit ibu jamaah sekalian, masih bajang stroke.
Kenapa? Stroke, luwek pikiran. Lagu mudah-mudahan si sehat batur-batur tiang sili atas birang-birang kelambi ini. Sok ndoang luwek pikiran, iya ada stroke. Na'udzubillahi min. Darah baik kan na'udzubillah li atas ni baru jam melet. Na'udzubillahi min melet. Ayo, tiang adalah saudara pelunggum. Tiang adalah seangkatan dengan pelunggum. Ayo. Di ada gawe lain makin niki. Umur tuah mar umur tiang niki umur sudah tua. Reun doang casing terbaik casing HP tolalit. Ayo, apa lagi yang kita mau apa kira-kira yang ingin kita perjuangkan dalam hidup ini? Tidak ada. Tidak ada. Pelungguh mau apa? Mau jadi apa? Ayo kita perjuangkan majelis zikir kita. Dengan syarat kita tidak melanggar khitbah nahdiyah kita. Kita tidak menyepelekan asas organisasi kita. Kita tidak mengabaikan pejuang-pejuang yang lain. Ayo kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, seayun selangkah kita maju demi iman takwa, demi izzul Islam wal muslimin. Harapan besar daripada Al-Maghfurah Bapak Maulana Syekh untuk Nahdlatul Watan fil alamin tercapai. Ya pok si kenangku sini, supaya kalimat itu keluar dari mulut mulia beliau untuk kita semua. Dek nara guna munde nara ina amaku samaton gan kakale du tetu ibu tetu Dek nara ita gan kakale dunia tetu kayu ibu, sehebat apapun ibu, secantik apapun pelunggung, sekaya apapun pelunggung, sudah terdelek oleh kalimat dek nara. Lagu sugi sida de nara ita gan kakale. Lagu hebat sida, pangkat dah sampai jenderal, pangkat dah sampai luar biasa. Lagu de nara ita gan kakale dunia. Sugi lagu aku Pak Ustaz. Alim aku Pak Ustad, bandek narak kancangku pada sini le ireng Jatisela, bahkan kecamatan Gunung Sari. Aku paling A, aku paling B. Bu de nara ita gan kakale dunia. Gagah-gagah si bedang sini, gagah-gagah B semeton de nara ita gan kakale dunia. Dendek sida ganda kakale do jijin de doang de nak kakale dunia. Ibu tiang duduk di sini juga begitu ibu, berpaling sejam 2 jam di kursi ustaz de nara kakak lek dunia, dek kekal lek dunia ibu, dek nara itu gan kekal lek dunia. Oleh sebab itu, lamun dek nara agama, dek nara gunanta, lamun dek nara agama nyeleket lek ate sini, dek nara gan kita berguna lek dunia. Kaya walaupun miskin, apa lagi? Sakit sakit malik, stroke bapak lagi, mosot apa lagi, berat de nara guna
munde nara ke hebat dek gurun teh laguna doang bau jadi peringatan sida peringatan doang dek bu jadi lagu la haula wala quwata illa billah anakku kebi pacu ngombe ina ibu pacu tindo haula wala quwata illa billah. Mana bukti-bukti bahwa kita tidak kekal di dunia mengalami perubahan, Bu? Dulu kita kecil, dewasa, tua, sehabis tua apa Ibu? Renta, sehabis renta apa Ibu? Opa, sehabis opa apa Ibu? Kedok, sehabis kedok apa Ibu? Layar sentuh, sehabis layar sentuh apa Bu? La ilaha illallah. Semua itu Ibu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah diam menyaksikan, merasa, menonton, memonitor setiap detak-detik jantung hambanya. Tidak pernah diam itu. Yang duduk di sini atas pengawasan Allah. Teman-teman duduk di bawah ini atas pengawasan Allah. Tahu Allah apa isi hati ibu-ibu. Tahu Allah apa isi hati bapak-bapak. Tahu Allah apa isi hati tiang. Maka dakwah ini, kalimat ini yang paling tahu maknanya adalah Allah dan tiang sendiri. Pelungguh mungkin menerjemahnya dengan terjemahan 1, terjemahan 2, terjemahan 3. Nah oleh sebab itu jamaah sekalian, ke periri ate sini dulu, ya periri dulu sini, baru te periri nih. Ya, kalau dalam Imam Al-Ghazali berkata hifzul lisan. Tetapi yang pertama kita perbaiki adalah nih, bagus ate lagu ndek mungkin ate bagus kalau tidak dilapangkan hati ini oleh Allah, dan tidak mungkin Allah lapangkan hati pelunggum sini kalau masih itu ada dunia dan lain sebagainya. Oleh sebab itu bagaimana modal pertama agar hati kita ini Allah lapangkan? Bagaimana caranya? Satu caranya jamaah sekalian, wujudkan nama Allah dalam hati. Mana nama Allah itu? La ilaha ya, ulang-ulang sini jamaah, ulang lagu nek bau isi ku ulang-ulang pira kali nek bau isi 1000 kali, nek bau 1000 kali 100 kali, nek bau 100 kali 3 kali, nek bau 3 kali sekali, piran setiap desili. La ilaha illallah genongkatku. Lamun nek bau kena la ilaha illallah sekali ya mati aja dah. Ayo jamaah sekalian, barang siapa yang Allah ingin dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita ibu jamaah bukan nabi. Kalau nabi itu dahulu Allah lapangkan dadanya, kalau kita ini bukan nabi, maka kita berusaha berzikir kepada Allah supaya dilapangkan dada kita. Bagaimana caranya? Akhiru biqaulihi la ilaha illallah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Yang guyon sedikit ibu, kumbekna lenge doang pendengaranku. Ya, lenge doang pendengaranku. Jangankan anu lenge, anu sholah doang ku denger lenge. Oh jamaah, karena yang menangkapnya adalah sirpernya, adalah yang menjadi monitoringnya adalah lenge. Lamunnya aja ibu pipe nih melalui doang sini, si nerima kan sini. Ibu nggih? Dah sangingasna angkat mulut sini. Lah sang gantengna kata mata bareh datang si lain sang lengi kemilian yuh baku jak solah. Ini sudah berbeda. Sesungguhnya yang menghukumi dan menghakimi baik buruk, cantik, gagah, bu nih gagah sila atas
Gagah sila atas. Nih pene. Gagah. Solah angen. Jamaah nggih. Benu pirem doang si segi sini. Oh, ndek solah angen. Iya zikir teman. Ndek napa pirem niki. Dikan sindek pirem-pirem niki tiang dalam takut. Semel ustad yang ngaji pirem-pirem. Namun ustad lain pirem. Nah, jamaah aku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali ayo kita perbaiki hati kita nggih. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Stop dulu. Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah menurunkan beban dari punggungmu. Terasa berat perjuangan ini bagi Rasul yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan beban itu dari punggung Nabi. Kenapa punggung Nabi, jamaah sekalian? Ini adalah i'tibariyah, permisalan. Kita juga sama. La idosib berat idap kepikul perjuangan ini. Nabi Allah dahulukan meletakkan beban beliau di pundak. Ini pundak artinya ibu tanggung jawab. Beban, tanggung jawab, berat, tanggung jawab. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, bila mana pelunggum sami mau diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala beban itu, ayo. Jangan sekali-kali abot kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah meninggikan namamu. Apa namanya jamaah sekalian? Kami telah meninggikan sebutan namamu. Nabi yang mulia ini sudah masyhur jamaah sekalian. Terkenal beliau, Nabi yang mulia ini. Sebelum zahirnya wujud, sebelum basyariahnya di dunia, alam ruhaniyahnya, di ruhani mereka itu sudah wujud. Pada saat wujud ini tidak ada, dunia ini tidak ada, pada saat langit tidak ada, bahkan yang namanya ada pun tidak ada. Yang wujud pertama kali adalah ruh Nabi yang mulia. Ruh yang mulia ini saja ada. Ruh ini tidak tahu namanya kiri, tidak tahu namanya kanan, tidak tahu namanya atas, bawah, muka, belakang, tidak tahu. Ruh yang mulia ini, di alam ruh itu jamaah tidak ada kiri, kanan, bawah, atas. Sekarang ini ada ndak kiri kanan ibu? Siapa yang di kiri ibu? Siapa yang di kanan ibu? Siapa yang ada di sebelah depan dan belakang ibu? Semuanya ada. Kenapa ada jamaah? Karena ruh yang karena jasad ini yang mengindra, jisim ini yang mengindra. Yang indra ini hidup oleh ruh. Nah, ruh saja hidup pada zaman itu, pada saat itu, jamaah sekalian, langit belum ada, apalagi gunung, bumi belum ada, apalagi lautan tidak ada. Di sana ruh yang mulia ada. Tawaf semua ruh manusia. Tawaf ruh semua manusia. Maka pada saat ruh manusia tawaf mengelilingi ruh Nabi yang mulia ini, ada ruh yang cinta kepada beliau, lalu berkeinginan sekali ruh ini dekat dengan ruh yang mulia itu pada saat tawaf. Itulah jamaah sekalian yang menjadi zurriyat keturunan-keturunan beliau. Dan ada satu ruh di mana ruh ini mau tahu siapa yang mulia ini. Kami semua ruh ini tawaf mengelilingi ruh yang mulia ini. Siapa ini? Nah, yang penasaran itu, yang ingin tahu itu, itulah para alim ulama. Allah wujudkan sekarang di permukaan bumi ini, mereka menjadi alim ulama. Lamun ruh kita waktu tawaf layak berembe, berteduk doang. Iya nih bu,
tawaf jak dengan tawaf itu, tepu jak dengan tepu itu, ngeremon jak dengan ngeremon itu, bebau jak dengan panas jak dengan. Nah iya nih calon neraka menu-menu. Katanya wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan suka mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu. Timu lain teh bekumbe na ampun taning timu peketuan ibu. Ungu jilbab na bekumbe na ampun ungu bendek narak wah. La haula wala quwwata. Dendek girang milu-miluan ibu nggih. Jamaah tanya. Mulianya Nabi yang mulia ini, wujud awalnya beliau sudah mulia. Maka jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat sekarang ini, dulu di alam ruh kita tidak tahu legopae, siepae, tidak tahu apa-apa, kemilu dengan si alim soleh. Apa ongkat yang dokumenter si beru lamun terbedait kanca dengan alim soleh, ketemu dengan orang alim soleh, tolong dong jangan pisahkan aku dengan dia. Beliau angkat lagu cinta deh, ya Allah jangan pisahkan aku dengan dia. Kenapa? Cintaku cinta mati dengan dia. Lebur anyong saling ternyata batur ireng ceket, ternyata lagu Ciloka kenang ke lagu Peter Pan doang tahu dah. Kenapa jamaah sekalian? Itu Nabi Yusuf alaihissalam, apa kata beliau? Allah abadikan dalam Al-Quran, Rabbi wa alhiqni bis salihin. Nabi Yusuf ini. Nabi Ibrahim apa kata beliau? Wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kasih aku punya hubungan, kasih aku punya persahabatan. Kalau kita tidak bisa berguru, bersahabatlah. Kalau kita tidak punya bersahabat, tolong kasih aku punya hubungan dengan orang yang soleh. Kenapa jamaah sekalian? Orang soleh ini wa huwa yatawalla, dia yang soleh ini yatawalla. Ma makna yatawalla? Ay yatawalla yakni dijaga hidupnya, dibimbing perkataannya, dibimbing nuraninya, rohaninya, dibimbing kehidupannya, dijaga sejaga-jaganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibu belum tentu dijaga. Nang ke timu lain te milu ita ning timu, memaling dengan milu ita memaling, ngelecok dengan milu ita ngelecok, tersadik dengan kepeng pilkada milu dikuah ngendeng. Jauh anak ku jok baling ku berezeki sini min haitsu la yahtasib. Bu le iya niki. Ada begitu? Ada begitu. Jauh nasi sembako. Nih bu, apa sini? Ya yang penting cuma angkat ini mah. Oke. Ya sih kena ustad lek timu kena yarzuqhu min haitsu la yahtasib ndek ni ya bu. Ya mah ndek ni ya niku. Oleh sebab itu jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Iya. Bersahabatlah dengan orang soleh. Kalau sudah ketemu dan dia kita tahu soleh, para guru-guru kita, para masyayikh kita, terutama sekali ulama besar kita al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh, tahu kita beliau orang soleh, ayo kita gurui beliau. Nah kalau sudah beliau menerima kita sebagai murid, beliau menerima kita sebagai murid dan beliau adalah guru kita, kuatkan tali hubungan kita, jangan pernah rusak hubungan dengan beliau. Apa bahasan beliau Bapak Maulana Syekh? Lamun nuwah nancep pipa sino oleh ulama-ulama, maka akan mengalir air yang jernih. Lagu dendek sadek pipa mek pada belah. Pipa kita iya nyambung ke ulama ini, tetapi pipa kita belah. Berkemungkinan masuk tain jaran,
berkemungkinan masuk tain sampi. Maka bercampur air yang jernih dengan air tain sampi, lalu mengalir ke bawah. Akhirnya murid-murid kita juga minum air kotor. Pantas jamaah sekalian, nong kata ajar ndek ini, nong kata ajar ndek ini. Wanti-wanti al-maghfurullah Bapak Maulana saya pandai-pandai memilih. Guru sak tegakkan sejujur ikhlas hati, mengajar bukan karena materi, hanya semata-mata ikhlas karena ilahi. Masya Allah Bapak Maulana saya. Ayo ikat tali hubungan kita dengan mereka, orang-orang yang soleh. Amin, mudah-mudahan. Amin, mudah-mudahan. Nah, alhamdulillah jamaah sekalian, ayo perbanyak zikir kita supaya kita jamaah sekalian dilapangkan dada kita. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa ini fa jamaah sekalian. Fa inna, maka sesungguhnya setelah Allah lapangkan dadamu ya Muhammad, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bebanmu ya Muhammad, setelah angkat namamu setinggi-tingginya ya Muhammad, kau ketemu barang sulit, kau ketemu barang sulit, sesungguhnya kemudahan itu aku letakkan dalam kesulitan itu. Ayo kaji dia dengan hikmat, jangan hanya tafsir, jangan hanya makna arti, ambil hikmat pada ayat ini. Syaratnya ibu, sebagaimana syarat Allah kepada Rasul, alam nashrah laka sadrak, aku telah melapangkan dadamu ya Muhammad. Wah solah angan desire Nabi. Ayat ini ayo juga untuk kita, lapangkan dadamu dengan zikrullah, dengan istighfar, dengan sholawat. Alladzi anqadha dhahrak wa wada'na anka wizrak, alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Aku telah meninggikan derajatmu. Oke, jamaahku tercinta rahimakumullah, bahwa Allah memasyhurkan nama itu. Ada orang yang terkenal di langit, tidak di bumi ibu. Ada orang di bumi terkenal tapi tidak dikenal oleh malaikat, namanya di langit. Ada orang yang di langit dikenal oleh Allah, di bumi juga dikenal oleh Allah. Ada yang terakhir yang paling jelek ibu, di bumi dia narak dengan kenal, le langit dia narak dengan kenal, bahkan le duk capil narak aran jadi dia narak nomor KTP. Saya sini anak yatim bin piatu, dunia kepusak, akhirat tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang tidak rela membiarkan jamaah tiang, langit dia narak kenal, dunia dia narak dengan kenal. Minimal saya sini jamaahna ustaz tutimu, kata orang di barat. Allahu Akbar. Belagu ngeneruana, ngumbe-ngumbe Rwanda, lagu milu sudah jadi jamaah. Alhamdulillah. Dendek di sini terkenal dagang serbuk doang. Saya sini dagang serbuk silek balik. Saya sini dagang serbuk. Linuah dan sembahyang dek nuah. Sehingga ngone-ngone ruan serbuk. Allahu Akbar. Ayo jamaah sekalian, lapangkan dada kita. Setelah Allah lapangkan dada kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan beban kita. Kalau sudah turun bebanmu, jamaah tercinta, jangan kesandak kakimu memperjuangkan majelis ini. Setelah itu jamaah sekalian, nanti Allah tinggikan derajatmu, penyebutanmu tidak di bumi. Ya, aku tidak mau masyhur. Bahkan kata ulama, jamaah sekalian, ulama hikmah, mau masyhur, mau terkenal itu dosa. Kata ulama hikmat, melek terkenal itu dosa. Dosa hati, ingin terkenal, ingin viral, itu dosa dalam hati. Cukup yang mengenalku adalah Tuhanku, cukup yang mengenal zikirku adalah Allah Rabb.
Robku, cukup yang mendengar doaku adalah Robku. Lagu sira kan Pak Ustadz berdoa belik-belik ongkat deh. Saya berdoa belik-belik unin karena jamaah tiang kedok. Tentu kan? No. Berdoa saja masih ya gosip. Ngone oh ya nengke nih pidato beben dia berdoa. Iya kan? Maka jamaah sekalian, kalau sudah Allah jamin yang tadi, Allah lapangkan dadamu, Allah turunkan bebanmu, Allah sudah menyebut-nyebut namamu di langit oleh malaikatnya. Nah, tinggal satu, jalan kau di permukaan bumi ini, kau temukan kesulitan, jangan cari solusi tempat lain. Kau temukan kesulitan, jangan cari solusi tempat lain. Di dalam kesulitan itulah aku letakkan kemudahan. Bagi siapa ini? Bagi Rasul yang mulia itu. Bisa tidak dipakai oleh kita? Sangat bisa. Mana dalilnya? Ayat ini diabadikan dalam Al-Quran dan kita minta diulang-ulang baca lagi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jamaah, jamaah, itu ada khutbah nikah. Aku ciptakan dirimu, istrimu dari dirimu, wa ja'ala bainakum, apa katanya itu? Aku ciptakan istrimu dari dirimu. Wahai laki-laki, istrimu yang kamu nikahkan saat sekarang ini adalah dari dirimu. Ini Allah berfirman, lakukan belek lek inana ite tepe belek anu. Paling ngolah itu jadi dengan mama. Wah, belek ompol anak dengan dadak dai kalian tak cek. Lakukan mas, mas habis. Ya nih bu, lamun manusia dan indek nepis. Jamaah, kenapa dia Allah itu menciptakan istrimu dari dirimu? Pasti itu kan? Pasti itu kan? Pasti itu kan? Khutbah nikah selalu diingatkan kepada jamaah penyaksi akad nikah dan pengantin supaya jangan kau hianati istrimu. Kau hianati istrimu, mengkhianati dirimu. Me payo khutbah nikah le ceramahin. Kau jaga istrimu, artinya kau jaga dirimu. Kau muliakan istrimu, artinya kau muliakan dirimu. Rendahkan istrimu, kau rendahkan dirimu. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah. Tetapi ini saja yang melekat dengan mama. Tapi ada yang harus melekat semelekat-lekatnya pada kita adalah apa itu? Fa inna ma'al usri yusra. Pada kesulitan itu ada Allah letakkan kemudahan. Lagu itu sering peta kemudahan aning lain. Iya nih bu. Iya. Beneng kejana ngumbe tadahku sini. Apa? Besino kok ngumbe saya dulung aku. La haula wala quwwata. Dalam sakit itu ada kesembuhan. Ibu, dalam ketidaknyamananmu itu ada kenyamanan. Tetapi pelungum selalu yang mendominasi hati adalah ketidaknyamanan. Kenapa jamaah sekalian? Karena hati pelunggung itu tidak aman. Tidak aman. Oleh apa? Oleh zikir. Fa iza faragta fansob wa ila rabbika fat. Ini karakter ayat yang nomor 2 terakhir ini jamaah. Karakter orang-orang yang Allah lapangkan dadanya, dia cerdas mencari kesulitan. Karakternya apa? Fa iza faragta fansob. Ini karakter ibu. Nih teman-teman ustadz, kita harus berkarakter dengan 2 ayat terakhir di alam nasrah ini. Jangan puas dengan perjuanganmu, jangan puas dengan pencapaian zikirmu, jangan puas dengan pencapaian kebaikanmu. Wah cukup nengke wah nih madrasah megah ini, sanawiyah ara, aliyah ara, MTS ara, SMK ara. Jangan puas. Faiza faragta fansob. Selesai gawe bagus yang ini, kerjakan gawe bagus yang lain. Terus berkesinambungan, berkelindan kebagusan.
Selesai berbeng jilbab, beli mukena. Selesai beli mukena, beli gamis. Selesai beli gamis, beli si lebih modern. Si jilbab tuwe muan tasino. Le anak-anak kan. Untuk ibadah. Selesai tawajuh ini Ustadz Wan mupakatkan tawajuh yang lebih hebat di tahun 2025 besok. Iya kenan faiza parageta dikawo selesai tawajuh besar kemarin rapat tawajuh lagi. Faiza parageta pan la jerih ke kau iya. Aduh, jerih dengan kebaikan. Apa kalimat yang malam Sabtu? Malam Rebu besok berpelajaran lagi. Faiza faragta fansor. Jangan pernah puas dengan pencapaian kebaikan. Jadilah dirimu pelopor kebaikan, penggerak kebaikan, berkelindan kebaikan, istiqomah dalam kebaikan sampai dirimu itu adalah wujud daripada kebaikan itu sendiri. Ya mah? Sampai dengan seriuk itu kebaikan itu sendiri. Saking baik dia mende seriuk doang si semama emen datang sama seninan ya Allah. Kata seriuk doang si seninan, kata seriuk doang si semaman emen aden semaman. Ya nih Bu, lek nuahina emtiang kanak ane ngomeh wah poro. Karena sida girang no kan jujur deh. Jadilah simbol kebaikan. Nggih jamaah nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Faqis qaulin takun ala. Kias kalimat yang niki ustaz. Kias kalimat yang niki jamaah. Fa iza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah lah berharap. Hanya kepada Allah berharap. Tidak berharap doang dengan lain. Allah tempat berharap. Amin ya rabbal alamin.